Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Berikan tos kepada kanan kiri. Katakan, hari ini seger banget bro. Hari ini seger banget sis. Bapak Ibu, dalam 2 Samuel 6 ayat 14 mengatakan bahwa roh Daud menari dengan sekuat tenaga dengan berbaju efod dari kain linan. Bapak Ibu siap menari untuk Allah kita pada malam hari ini? Mari lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Karena kita percaya jika roh Allah ada di dalam kita, kita akan siap menari bagi Allah kita. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Asik-asik. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kita berputar. Menari, berputar, menari seperti Daud menari. Oh, bukan mari berputar. Menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Asik-asik. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Yo siap berputar. Yang sebelah kanan kiri boleh. Bukan menari seperti Daud menari. Mana tangannya? Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi bilang. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari yang sebelah sini mana? Yo yang menari sebelah sini. Bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi bukan menari. Yo. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Bukan Daud. menari seperti Daud menari. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan pada malam hari ini. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai persekutuan ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kalau pada malam hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini. Kami yang rindu akan jamahan Tuhan, kami yang haus akan firman Tuhan. Biarlah Kau puaskan kami Tuhan dengan setiap firman-Mu. Karena kami percaya dalam seluruh kehidupan kami tidak sendiri. Kau memberikan penolong dalam hidup kami yaitu Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ada menuntun kehidupan kami. Roh Allah yang selalu memberikan kami jalan kebenaran dan kehidupan. Biarlah pada malam hari ini Bapa, kami akan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa kasih-Mu tak terbatas dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah segala ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau disukakan dalam setiap naikkan syukur kami kepada-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih Allah tak terbatas, sungguh dalam dan luas berisi dari samudra. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, Kami mengangkat tangan. kebaikan Tuhan dalam hidup kita. takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Katakan lebih luas dari Dari samudra. samudra Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi, Allah yang selalu menemani dalam kehidupan kita. di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sungguh bersyukur. kasih Allah tak terbatas dalam hidup kita. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Bahkan ketika kami dalam keadaan titik terendah dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu menolong dan menopang kami.
Bahkan ketika kami berteriak Tuhan untuk setiap kesulitan yang kami alami, kami percaya tangan Tuhan yang selalu menolong, Kau yang mencukupkan kami. Bahkan ketika kami datang Tuhan dengan segala sakit kami percaya Kau Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami percaya ketika kami datang dalam hadirat Tuhan, kami akan pulang dengan yang berbeda. Karena kami terima kuasa, kami terima kasih, sukacita damai sejahtera hanya daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan duduk dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Kita percaya kalau di tempat ini ada kasih Allah yang terus hadir dalam kehidupan kita. Bahwa dalam setiap perubahan wajah, bahkan pada malam hari ini kita belajar untuk hidup dituntun oleh Roh Allah. Maka kita ada Roh Allah di dalam hati kita. Wajah-wajah yang tentu saja berbeda yang akan kita lihat di kanan kiri Bapak Ibu saudara sekalian. Mari beri tepuk tangan, berikan tos. Di dalam diri kita ada Roh Allah. Ada Roh Allah yang ada di dalam hati kita, yang memberikan sukacita dalam hati kita. Engkau Roh Allah ada di sini. Katakan ada di sini. Bukan perubahan dalam setiap wajah. Lihat wajah Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri. Berikan senyum yang Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita puji Allah kita, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus bercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan
penuhi umatnya dengan sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk senantiasa menerima lawatan Allah. Mari kita buka hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak tahu jalan mana yang akan kita tempuh, Tuhan Yesus sudah memberikan penolong dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Dia yang akan menuntun. Biarlah segala keraguan yang ada di dalam hati kita, sungguh kita menerimakan jawaban ketika kita mendekat kepadanya, ketika kita menghampiri tatanya, ketika kita merasakan rawatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus senantiasa selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita, memberikan sukacita, damai, dan sejahtera dalam seluruh kehidupan kita. Bapa, bukalah hati kami, Bapa, agar kami boleh menerima setiap lawatan Tuhan pada malam hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa,
Terima kasih Bapak kalau pada malam hari ini Kau sungguh boleh hadir di tempat ini. Biarlah lawatan-Mu sungguh hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Hati yang selalu rindu untuk mendengarkan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang senantiasa selalu menguatkan kami. Bapa, biarlah malam hari ini Kau berkati Bro Elvindes Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau urapi dia agar Kau pakai dia lebih dan lebih lagi. Agar setiap apa yang ada dalam pikirannya, perkataannya, sungguh semuanya itu merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau juga layakkan kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Sehingga telinga kami adalah sebagai murid yang senantiasa selalu haus akan firman-firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Beracaralah Tuhan pada malam hari ini, kami percaya kami siap untuk mendengarkan semua firman Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanyalah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, Shalom Ibu Bapak dan teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat? Kita berikan tepuk tangan yang pertama untuk Tuhan kita ya, luar biasa. Yang kedua tentunya untuk teman-teman tim pujian kita, tepuk tangan buat mereka, luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak. Senang sekali saya boleh hadir di ruangan ini untuk yang pertama kalinya. Perkenalkan tak kenal maka tak sayang, nama saya itu cukup unik. Ya, karena kalau belum kenal saya itu disangka banyak yang menilai saya dengan nama saya itu seorang perempuan. Elvindes Kapitsa ya. Jadi katanya lebih cocok dipanggil Bu Elvindes dibandingkan Pak Elvindes ya. Tetapi saya 100% pria sejati ya. Karena saya sudah menikah dan Tuhan karuniakan seorang putra. Saya dari Keuskupan Agung Jakarta melayani sebagai pewarta, pengajar, dan dalam konteks tubuh saya merupakan seorang pengajar teologi tubuh. Kalau Ibu Bapak ikut rangkaian acara dari beberapa minggu yang lalu, ada Kak Yurika Agustina, kemudian ada Koriko Arifano, nah mereka adalah senior saya di teologi tubuh. Malam hari ini saya akan banyak memberikan sebuah penjelasan karena tema kita malam hari ini cukup menarik yaitu tubuh yang dituntun oleh roh. Ini makanan apa gitu ya. Temanya menarik karena bagi saya teologi tubuh itu sesuatu yang sangat penting sebagai umat Katolik untuk kita benar-benar gali kekayaannya. Kalau kemarin Kak Yurika sudah menjelaskan mengenai arti nupsial tubuh, semoga masih pada ingat. Lupa ya, nggak apa-apa ya, umur nggak bohong. Lalu mungkin juga Ibu Bapak pernah ingat ya ada 4 nilai dari arti nupsial tubuh, ada disebut dengan free, total, faithful, dan fruitful. Ingat nggak? Yang ingat angkat tangannya? Wah lupa semua, puji nama Tuhan. Dibahas gak ini? Dibahas kan ya, tapi lupa ya, gak apa-apa ya. Nah maka malam hari ini kita akan sedikit beranjak karena seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar pondasi utamanya. Dan malam hari ini kita akan beranjak lebih tinggi lagi bagaimana kita harus sama-sama belajar bahwa tubuh kita itu bukan hanya bait Allah, tapi lebih daripada itu tubuh kita adalah sakramen. Ya, maka kita akan bahas satu persatu. Nah, next berikutnya kita akan baca bersama 1 Yohanes 1 ayat 16. 1, 2. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah Ibu Bapak tolong ingat ini yang disebut dalam bahasa gereja adalah konkupisensia
atau dalam bahasa teologi tubuh itu adalah keternodaan hati. Nah, menurut Rasul Yohanes ada 3 keternodaan hati dalam hidup manusia yang kita semua mungkin pernah terjatuh di dalamnya. Yang pertama adalah keinginan daging. Nah, ini juga merupakan tantangan hidup kita sebagai manusia. Mungkin selama hidup saya seringkali jatuh dalam keinginan daging. Misalkan pada saat muda jatuh dalam dosa seksual. Atau dalam sakramen perkawinan, mohon maaf, kita ternyata selingkuh. Istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri. Kenapa istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri? Karena istri sendiri nggak pernah dirawat. Ya. Atau yang kedua apa yang disebut dengan keinginan mata. Nah, ini juga merupakan sebuah kecenderungan manusia pada umumnya karena selalu ingin melihat hal-hal yang lebih indah, yang lebih mewah. Lihat tetangga punya mobil baru bagus, wah merasa tersaingi. Akhirnya beli mobil yang lebih bagus. Ya, ada kecenderungan seperti itu. Ya, atau misalkan yang suka belanja shopping di mall, lihat tas yang bagus, padahal di rumah tasnya masih banyak. Tapi karena keinginan mata sehingga mau memiliki akhirnya membeli. Di sini nggak ada ya. Di sini tasnya pada satu semua ya. Sampai dipakai rusak ya. Ya. Ini antara irit atau pelit, beda tipis ya. Nah, lalu yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Ya, ini juga merupakan tantangan manusia pada umumnya ya, bahwa kalau sudah sukses ingin menunjukkan kesuksesannya. Ya, sekarang lagi tren flexing katanya kan. Flexing itu pamer di sosial media. Puji Tuhan rumah baru. Iya kan? Puji Tuhan mobil baru. Puji Tuhan istri baru. Oh enggak ya. Nah, seringkali kita juga flexing, pamer hal-hal yang baru, hal-hal yang hidup, ingin menunjukkan kepada teman-teman kita di sosial media bahwa saya adalah seorang yang sudah berhasil. Nah, ini juga kecenderungan manusia pada umumnya. Jadi apa saja 3 keternodaan hati? Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang terakhir keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini ibu bapak dan teman-teman tolong diingat karena ini adalah pijakan awalnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Berikutnya boleh. Maka next. Nah, ini kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan saja. 1, 2. Panggilan pada hati manusia yang diserukan oleh Kristus adalah sebuah panggilan untuk pengendalian diri atas keternodaan hati tadi. Ada berapa? 3. Inilah yang disebut dengan panggilan hidup manusia yang diserukan oleh Kristus. Bahwa saya, ibu bapak, teman-teman yang sudah ditebus oleh Kristus dalam tubuh manusia, itu harus benar-benar dapat mengendalikan diri dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah panggilan kekristenan yang sejati. Maka kalau kita ada dorongan seksual yang besar, mohon maaf, lalu istri kita tidak bisa memenuhinya, maka kita nggak ada rumusannya cari di luar sana. Bahwa saya sudah dipanggil oleh Kristus agar saya dapat mengendalikan diri. Amin.
saya melihat mobil yang lebih bagus, kebetulan saya suka mobil, lalu saya ingin membelinya padahal sedang tidak butuh karena sudah ada mobil yang lain. Tetapi karena saya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya saya membeli mobil tersebut. Saya sudah kenyang, tapi karena saya hobi makan, akhirnya melihat makanan teman menggoda, saya pesan 1 piring lagi. Tidak bisa mengendalikan diri. Teman-teman perutnya 6 pack, saya 6 month, 6 bulan ya kan. Berarti kita semua ibu bapak dipanggil oleh Kristus bersama-sama belajar dan berjuang untuk mengendalikan diri kita dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin. Saya sampai detik ini ibu bapak, saya beli rumah tuh, saya gak pernah upload di sosial media. Puji Tuhan rumah baru gitu, gak pernah saya. Saya bilang sama istri saya, Dir jangan upload ya. Oh kenapa? Ya pokoknya jangan deh. Saya beli mobil baru, saya bilang ke istri saya jangan upload ya. Oh iya, istri saya mulai paham. Karena saya mau belajar untuk mengendalikan diri saya dari keangkuhan hidup. Saya takut terjatuh dalam dosa kesombongan. Ini penting ibu bapak. Karena ini adalah seruan Kristus yang telah rela wafat bagi kita semua. Amin. Berikutnya kita lanjut baca. Menegaskan kembali akan panggilannya untuk mencintai dan bukan memanfaatkan, memberi dan bukan mengambil. Dan inilah yang dimaksud dalam teologi tubuh, makna manusia baru atau hidup baru. Nah dalam pembaruan karismatik Katolik itu kita mengenal SHDRK, Seminar Hidup dalam Roh Kudus. Nah dalam teologi tubuh juga ada yang disebut dengan hidup baru atau manusia baru. Yaitu manusia yang dapat mengendalikan dirinya sehingga mereka dapat benar-benar mengatur dirinya agar tidak jatuh dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Maka tubuh manusia itu pada hakikatnya adalah memberi ibu bapak. Mungkin ibu bapak yang pernah hadir di pertemuan pertama kedua, saya dapat bocoran dari Kak Yurika menjelaskan ini ya, bahwa ibu bapak coba ingat kisah Adam dan Hawa. Pada saat mereka belum mengenal dosa, mereka telanjang enggak? Mereka telanjang kan? Tapi mereka malu enggak? Mereka tidak malu, betul? Pada saat kapan mereka menjadi malu? Pada saat mereka jatuh dalam dosa. Pertanyaan berikutnya, mengapa setelah mereka jatuh dalam dosa mereka menjadi malu? Pada Rosario ya. Wah. Jawabannya ibu bapak, karena pada saat dosa belum masuk, Adam dan Hawa itu punya cara berpikir bahwa bagaimana tubuh saya ini bisa menjadi pemberian bagi pasanganku. Jadi mereka merasa bahwa fokusnya adalah memberi. Tapi karena dosa masuk, merusak cara berpikir mereka, maka mereka mulai mengalami yang namanya rasa takut. Fokusnya bukan lagi tubuhku memberikan diriku untuk pasanganku, melainkan karena dosa, maka perhatiannya adalah
Aku takut tubuhku dimanfaatkan oleh pasanganku. Maka ini penting menjadi catatan. Dalam perjanjian baru kita mengenal di dalam kasih tidak ada ketakutan, betul? Sebab kasih melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, dosa masuk dalam hidup Adam dan Hawa membuat mereka takut karena mereka takut dimanfaatkan. Maka teologi tubuh mengajarkan ibu bapak kepada saya bahwa hidupku harus menjadi pemberian yang utuh kepada pasanganku. Amin. Kepada keluargaku. Di sini kan sudah oma opa ya, ibu bapak ya. Pengalamannya jauh lebih daripada saya. Ya, saya mah nggak ada apa-apanya. Saya mah baru ujung kukunya. Ya. Vindes ngomong apa sih? Saya lebih banyak makan asam garam. Ya pantas orang tua banyak yang darah tinggi. Ya makanannya asam garam soalnya ya. Tetapi ibu bapak, izinkan saya untuk berbagi sesuatu yang bagi saya penting. Saat saya belajar teologi tubuh 8 tahun yang lalu dan menjadi pengajarnya, saya belajar untuk menerapkan jiwa dari teologi tubuh yang diserukan oleh Santo Yohanes Paulus II. Kami, saya dan istri, dalam hubungan seksual, pada saat istri saya tidak mau, saya tidak akan pernah meminta. Demikian juga sebaliknya, pada saat saya sedang tidak mau, istri saya tidak akan pernah meminta. Kami berdua berkomunikasi. Kalau memang kami berdua sama-sama mau, baru kami melakukannya. Dan lebih daripada itu, saya selalu berkomunikasi dengan istri saya. Kamu lagi suka diapakan? Karena ini penting ibu bapak, kehidupan seksual suami istri banyak yang hanya fokus untuk kepuasanku, tapi mengabaikan kepuasan pasangannya. Padahal hakikat dari kehidupan seksual adalah bagaimana aku dapat memberikan diriku untuk kebahagiaan pasanganku. Tapi fakta yang terjadi kebanyakan, apakah pasanganku dapat memuaskanku? Nah ini ajaran yang menyimpang dari makna dan jiwa teologi tubuh. Maka gereja Katolik itu tidak pernah mengajarkan alat kontrasepsi, kondom, spiral, tubektomi, vasektomi, dan tomi-tomi yang lainnya. Ya, itu nggak pernah diajarkan oleh gereja. Karena kontrasepsi itu, contraception itu melawan kehidupan. Maka gereja Katolik itu tidak pernah mengajarkan yang namanya apapun yang kontra akan kehidupan. Maka pada saat berhubungan suami istri, tadi ya arti nupsial tubuh, free, total, faithful, dan fruitful. Ini 4 nilai cinta. Ada yang disebut yang kedua adalah total. Santo Yohanes Paulus II mengajarkan, aku mencintai istriku berarti pada saat aku berhubungan suami istri, aku juga mohon maaf memberikan spermaku. Karena ini cinta yang total. Tidak mungkin aku mencintai istriku tetapi aku tidak memberikan spermaku. Berarti ini bukan cinta yang total. Dalam ibu bapak maknanya. Sangat dalam. Gak gampang. Apalagi saya yang sudah tahu tuh. Gak bisa saya enaknya mohon maaf. Berhubungan suami istri senggama terputus. Tahu ya senggama terputus ya ibu bapak ya. Mengeluarkan mohon maaf sperma di luar dari rahim istri. Ini penting ibu bapak. Karena ini ajaran gereja. Oh lalu kalau misalkan sudah sering melakukan itu, ya fokus pada kerahiman Allah. Bahwa kalau kita memang bisa lakukan yang terbaik,
kita bisa melakukan yang terbaik. Amin. Yang sudah, biarkan Allah yang penuh kerahiman mengampuni kita. Amin. Dan kita fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini tantangannya Ibu Bapak, gak gampang. Gak gampang. Ya, langsung pada diam, saya gak tahu mungkin ngantuk ya. Atau atau mulai terngiang-ngiang, salah nih panggil Elvindes katanya kan. Oke, next berikutnya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Artinya seruan Kristus memanggil setiap hati manusia, lelaki dan perempuan, untuk mandiri dalam kehendak atau menjadi lepas bebas dan tidak dikuasai oleh 3 bentuk ketenodaan yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Ayo kita, nah tahu ya? Nggak tahu ya? Tahu lah. Kita melakukan itu, iya kan? Lalu istri bilang, aduh Pak jangan, soalnya aku lagi subur, misalkan seperti itu ya. Lagi coba program untuk menunda anak. Lalu sang suami tidak bisa mengendalikan diri dan bilang, kamu kan istri harus melayani suami. Apapun keadaannya. Oh enggak, itu salah. Dalam gereja Katolik, laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Dan harus mandiri dan memiliki kehendak bebas. Dan kita sebagai umat Katolik diajak tadi kan, seruan Kristus untuk dapat mengendalikan diri. Pada saat pasangan kita nggak mau, maka jangan dipaksa. Apalagi mohon maaf, sampai jajan keluar tuh. Maksud ya Ibu Bapak, yang dimaksud jajan ya, bukan jajan onde-onde, bukan. Ya, itu kan banyak. Saya sampai kesel sama teman saya, bro gua jajan, saya bilang gak boleh lah, kok gitu kan. Ya mau gimana, istri gak mau melayani gua. Saya bilang gak bisa bro, alasan apapun kita dipanggil untuk mengendalikan diri terhadap hawa nafsu kita. Ada lagi teman saya, mohon maaf Ibu Bapak, teman-teman. Istrinya gak mampu memuaskan dia. Dia curhat ke saya, panggil saya Koko gitu kan. Gue mau curhat. Kenapa bro? Si A gak mampu memuaskan hasrat gue. Terus gue masturbasi. Aduh saya sedih. Saya bilang gak bisa. Kita itu dipanggil nanti ya hidup dalam kekudusan. Pada saat kita melakukan masturbasi itu bukan lagi hidup dalam kekudusan. Habis gimana kok? Istri gue gak mampu. Dan gue udah kepalang tanggung. Nah ini yang menjadi tantangan. Panggilan kekristenan adalah panggilan perjuangan seumur hidup. Amin. Amin. Oke, next berikutnya. Kita baca ya. Maka dalam hubungan dengan relasi seksual dalam keluarga, Santo Yohanes Paulus II menyatakan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Kenikmatan sebagai kebalikan dari rasa sakit tidak bisa menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan saya untuk bertindak atau untuk tidak bertindak. Jadi jangan sampai mohon maaf sekali, kita sama seperti binatang yang dicari, yang dikejar kenikmatan. Maka kalau misalkan tidak nikmat, maka kita tidak mencari. Nah itu nikmat sekali bunyinya. Ya. Lalu nilai seorang manusia harus lebih besar daripada kenikmatan atau kesenangan. Jadi value kita sebagai manusia Ibu Bapak itu harus lebih besar daripada kenikmatan. Makanya kan dunia itu selalu mengejar kenikmatan. Contoh sederhana, restoran lagi buka, wah kita cari kejar.
Kita coba enak atau enggak. Yang dikejar kenikmatan. Tiket Coldplay, mungkin anak-anak om tante war tiket tuh. Ngantri kan? Ada yang di sini war tiket Coldplay? Enggak ada ya? Mungkin zamannya The Beatles di sini. Iya. Ya. Mungkin yang belakang-belakang yang tadi tim pujian mungkin ada ya. War tiket Coldplay sampai ngantri kan lama. Ya kan, akhirnya nggak dapat. Sesuatu yang nikmat itu selalu dicari, selalu dikejar. Nggak apa-apa, nggak salah. Tapi menjadi salah kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Di Jakarta nih ada fenomena yang menarik. Ya, katanya zaman lagi susah kan karena pandemi Covid. Tapi iPhone ngeluarin produk baru. Di Central Park itu ngantrinya bermeter-meter. Mall Central Park tahu ya ibu bapak ya, Jakarta Barat tuh. Katanya hidup lagi susah. Tapi karena budaya konsumerisme, gesek kredit card, maka mereka rela untuk membeli iPhone yang terbaru agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Nah, manusia itu punya nilai harus lebih tinggi daripada kenikmatan. Amin ibu bapak. Oke, next berikutnya. Nah, maka kita baca bersama-sama 1-2. Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa seseorang tidak bisa bersembunyi atau menyalahkan gairah dalam dirinya sebagai alasan untuk membenarkan tindakannya. Nah, ini yang seringkali terjadi. Karena gairah yang menggebu-gebu dan itu dijadikan alasan untuk bertindak sesuka hati. Lalu apa? Menjadikan tubuhnya atau tubuh orang lain sebagai objek karena manusia tidak digerakkan oleh insting melainkan oleh kehendak bebas. Indonesia kan kalau ada sesuatu yang sedikit kontroversial itu langsung viral kan. Ada video porno artis langsung viral. Link langsung dikirim di grup-grup. Pada penasaran mau nonton. Ada satu teman saya tim persekutuan doa bilang, "Kok mau nggak? Gua ada linknya." Saya bilang enggak. Loh kenapa enggak? Coba bayangkan deh. Kalau artis itu adik kita. Kamu mau enggak nonton? Kaget dia. Ya enggak lah kok. Ya makanya jangan ditonton. Bahwa artis itu punya harkat martabat sebagai manusia. Kita memuaskan keinginan mata untuk mempermalukan dan merendahkan artis itu. Oh Tuhan enggak suka saya bilang. Jelas ya ibu bapak ya. Hanya karena ingin memuaskan keinginan mata, keinginan daging, maka kita menjadikan tubuh orang lain sebagai objek. Oh ini dosa. Maka Yohanes Paulus II mengajarkan kita itu digerakkan oleh kehendak bebas, bukan oleh insting. Artinya apa? Kita bisa memilih. Amin. Jadi kalau kita punya gairah, lalu kita tahu itu salah, maka kita punya kehendak bebas untuk menolak dan tidak melakukannya. Amin. Oke, next berikutnya. Yuk kita baca 1-2. Beliau mengungkapkan dengan sangat baik bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya dalam lingkup seks atau bangkitnya dorongan seksual dalam dirinya. Karena jelas bukanlah dirinya sendiri. Saya angkat sedikit misalkan mengenai LGBT. Dia kan. LGBT itu kan kecenderungan orang, misalkan gay, ya kan, untuk suka dengan sesama jenis, betul? Lalu mungkin, ya saya kata mungkin di sini, itu bukan keinginan
mereka, betul ya? Untuk suka dengan sesama jenis. Nah, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa manusia memang tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya dalam lingkup seks atau bangkitnya dorongan seksual dengan sesama jenis. Tetapi, penyebab hal itu namun dia sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang kemudian dilakukannya dalam lingkup ini. Jadi dorongan seksual itu sangat natural. Keinginan untuk berhubungan suami istri itu sangat wajar. Gak mungkin kalau misalkan gak ada. Kalau gak ada hawa nafsu, dunia ini gak nikmat ibu bapak ya kan. Gak asik. Contoh kalau kita gak ada nafsu makan, enak gak? Makan jadi nikmat gak? Enggak. Jadi hawa nafsu itu juga penting. Tapi bagaimana kita dapat mengontrolnya. Maka pada saat dalam perjalanan, Paus Fransiskus ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat Anda tentang LGBT? Lalu jawabannya sangat bijak. Apa jawabannya? Who am I to judge them? Siapakah saya untuk menilai atau menghakimi mereka? Maka Santo Yohanes Paulus II mengatakan LGBT itu pribadinya harus dicintai. Tapi perbuatannya itu harus dijauhi. Selama mereka tidak melakukan dosa dalam perbuatan nyata, mereka pribadi yang benar-benar sangat dicintai oleh Tuhan. Maka perbuatannya lah yang menjadi tanggung jawabnya, bukan pribadinya. Tapi sekarang kan banyak orang yang LGBT itu dijauhi kan. Kasihan mereka. Padahal pribadinya layak dicintai. Hanya perbuatannya lah yang tidak boleh dilakukan. Nah ini harus benar-benar kita pahami ibu bapak. Agar teman-teman kita yang LGBT itu merasa dicintai dan diterima oleh gereja. Amin. Ya, bisik-bisik, dia kan gay, lu gak usah deket-deket, nanti lu diajak. Ini kalimat-kalimat yang sebaiknya tidak boleh dikatakan. Mereka manusia, mereka punya harkat dan martabat, mereka masih layak untuk dicintai. Amin. Di komunitas saya ada yang LGBT ibu bapak. Dan dia mengakuinya di depan kami semua. Lalu apakah kami keluarkan dia? Tidak. Kami rangkul, kami temani, dan kami doakan dia untuk berjuang bersama-sama. Setiap seminggu sekali ditanya, gimana perjuanganmu? Ya lagi bergumul, gak apa-apa. Kita tetap doakan. Karena mereka butuh dicintai dan diterima, bukan dijauhi. Mereka butuh ditemani, bukan diasingkan. Karena Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tetapi mereka para pendosa. Amin. Oke. Maka next berikutnya, ini sudah mau selesai. Nanti kita akan bahas mengenai kitab suci sedikit. Nah udah masuk ya. Kita baca ya. 1, 2. Tubuh yang dipimpin oleh roh berarti tubuh kita bersatu dengan Kristus yang juga hidup dalam dimensi pemberian. Maka Yesus itu dikatakan man for others. Manusia bagi sesamanya. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi para sahabatnya. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 13. 1, 2. Maka tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Jadi tubuh kita itu sudah ditebus oleh Kristus. Maka ada yang disebut kebangkitan badan, syahadat para rasul, credo. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang putra yang tunggal yang
kandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situlah ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan gereja Katolik yang persekutuan para pengampunan, kebangkitan, amin. Ada kebangkitan badan. Bahwa tubuh kita bukan untuk pecah bulan, tapi untuk Tuhan. Karena one day, suatu saat nanti akan ada kebangkitan badan. Maka kalau misalkan selama hidup tubuh kita untuk pecah bulan, badan kita akan dilemparkan dalam siksa api neraka. Karena badan kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena selama hidup tubuh kita digunakan untuk pecah bulan, bukan untuk Tuhan. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, maka terakhir, tubuh sebagai pemberian Allah dan buah penebusan Kristus ditujukan bagi Allah dan untuk Allah. Maka dikatakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Seperti Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuk Adam. Demikian juga gereja diciptakan dari tulang rusuk Kristus. Yaitu pada saat Yesus wafat mengeluarkan darah dan air. Disitulah gereja dikandung. Darah sebagai sakramen. Sakramen Ekaristi, air sebagai sakramen baptis. Maka tubuh tidak mungkin terpisah dari kepala. Nah, kita yang sudah menerima sakramen baptis, seharusnya kita dapat mengikuti sang kepala. Siapa kepala kita? Yesus Kristus. Amin. Oke, next. Nah, kita baca, tubuh yang dipimpin oleh Roh berarti hidup dalam chastity, itu artinya kemurnian. Ini mungkin juga sudah dibahas ya. Mengejar kekudusan dengan menjauhi percabulan. Kita baca bersama-sama 1-2. Karena inilah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu apa? Kekudusan kita Ibu Bapak. Udah kenal Tuhan, udah hidup di dalam Tuhan, omongannya masih kebun binatang. Dari ayam sampai zebra. Ya. Disalib sama mobil lain, wah dasar ayam lu. Wah ya. Jadi yang Tuhan inginkan dan kehendaki adalah apa? Kekudusan kita. Pikiran kita dijaga nih. Omongan kita dijaga agar gak gibahin orang. Ngomongin orang di belakang. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah katanya. Gosipin mulu tuh. Gak ada habis-habisnya. Ya kan? Tapi rasanya di sini enggak deh. Lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah orang yang hidup di dalam kekudusan. Saya melihat di atas kepala Anda ada lingkaran putih. Dalam bahasa gereja itu namanya apa? Hah? Ya, atau ambrus. Ya, lingkaran kudus itu. Saya melihat ada lingkaran putih di atas kepala Anda. Ini mata batin saya melihat, enggak lah bercanda. Ya, oke, next yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi. Jadi jangan banyak-banyak bapak-bapak. Satu aja repot apalagi banyak gitu kan. Ini sambil curhat nih, ya kan. Diminta untuk ambil satu aja. Karena kepala satu, tubuh satu. Orang kepalanya satu, tubuhnya dua. Nggak mungkin kan. Makanya ini penting Ibu Bapak. Sakramen perkawinan
itu satu-satunya sakramen yang tidak diberikan oleh kaum tertabis. Siapa yang memberikan sakramen perkawinan? Ya, suami dan istri itu loh. Romo in persona Christi itu memberkati, tidak memberikan sakramennya. Suami pada saat mengucapkan janji kepada istrinya, nama istri saya Marcel Tiffany. Panggilannya Tiffany, belum berubah. Nanti kalau berubah saya undang ibu bapak ya, buat kondangan lagi ya. Lalu saya mengucapkan janji di depan Romo, in persona Christi di depan Tuhan. Marcel Tiffany, saya menerima engkau sebagai istriku dalam untung dan malang di kala sehat dan sakit. Nah itu artinya apa? Saya adalah sakramen buat istri saya. Lalu istri saya bilang, Elvindes Kapitsa, saya menerimamu sebagai suamimu dalam untung dan malang. Berarti istri saya merupakan sakramen buat saya. Sakramen artinya apa? Tanda yang kelihatan dari rahmat Allah yang tidak kelihatan. Jadi saya itu tanda kehadiran Allah loh bagi istri saya. Demikian juga dengan sebaliknya. Dan yang menjadi luar biasanya sakramen perkawinan ibu bapak, ini yang jarang sekali dibahas, yang disebut dengan rotum consumatum. Apa itu rotum consumatum? Pada saat suami istri itu mengucapkan janji, itu seperti mengucapkan sabda. Ya, lalu menjadi daging pada saat berhubungan suami istri. Nah makanya suami istri itu menjadi benar-benar utuh pada saat berhubungan badan. Belum menjadi sakramen kalau belum berhubungan badan. Jadi baru rotum itu pada saat janji di depan Tuhan. Belum sakramen. Menjadi sakramen pada saat berhubungan badan. Berarti seks itu kudus enggak? Kudus. Amin. Ini bagus ibu bapak. Ini yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II bahwa sakramen perkawinan itu ibaratnya miniatur kecil dari misteri inkarnasi Allah. Sabda menjadi daging. Sabda itu pada saat mengucapkan janji di depan Tuhan menjadi satu daging itu pada saat berhubungan suami istri. Makanya pada saat berhubungan suami istri sudah terlaksana sekali saja itu sifatnya tidak terceraikan. Tapi kalau belum berhubungan suami istri baru rotum saja, baru janji di depan Tuhan itu masih bisa yang disebut dengan anulasi atau pembatalan. Tapi kalau sudah konsumatum, sudah berhubungan badan, nggak bisa lagi. Makanya seks itu dalam gereja Katolik itu sangat kudus, sangat sakral. Kalau Koriko Arifano itu minggu lalu ya, itu mungkin juga pernah sharing ya, itu jelasinya kayak gini. Kalau kita merendahkan sakramen perkawinan, itu sama seperti kita makan hosti kudus dengan pialanya sambil nonton bola. Padahal itu sesuatu yang kudus, tapi kita jadikan sesuatu yang tidak kudus. Kita jadikan cemilan buat nonton bola. Padahal tubuh Kristus adalah sesuatu yang kudus, yang sakral. Nah itu juga sakramen perkawinan. Kalau kita meremehkan dan merendahkan pasangan kita, sama tuh seperti itu. Sesuatu yang kudus direndahkan. Maka terakhir, next berikutnya. Ini yang kita ingin lakukan. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca bersama-sama 1, 2. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sehingga kita harus mulai menerapkan cara-cara hidup yang murni. Contoh misalkan cara berpakaian ibu bapak. Saya nggak tahu kalau di Bandung ya, kalau di Jakarta itu masih ada umat yang mohon maaf pakai celana itu seksi, rok mini. Pakai baju you can see.
Ya, but cannot touch. Ya, kamu dapat melihat tapi tidak boleh sentuh katanya kan. Lalu pernah suatu ketika di paroki kami ditegur tuh seorang gadis muda yang pakai rok mini dan you can see. Ibu maaf, tidak boleh masuk dalam gereja dengan pakaian yang seperti itu. Karena kita ingin menghormati Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Lalu ibu ini merasa tersinggung. Bapak siapa menghakimi saya? Tuhan aja gak menghakimi, ya kan? Yang penting kan, biasanya apa kalimat yang sering kali kita dengar? Tujuannya baik, niatnya baik. Yang penting hatinya niat. Ya kan? Seringkali bilang kayak gitu kan. Yang penting kan hati saya niat. Daripada bajunya rapi, sopan, tapi hatinya gak niat. Nah itu yang saya dengar jawabannya. Waktu saya berapa lama lagi, kalau misalkan sudah sebentar lagi saya akan stop. Nggak lanjutkan, tapi kalau masih ada saya lanjutkan. Karena Roh Kudus kan roh yang tertib katanya ya. Masih ada? Oke, bingung ya, saya juga bingung nih ya. Nah teman-teman, ibu bapak ini penting. Mungkin bisa dicatat dan diingat. Agar kita bisa menjawab pada saat mungkin ada argumen yang seperti itu. Menurut Santo Thomas Aquinas, dalam ajaran moralitasnya, ada 3 nilai perbuatan itu dikatakan baik atau benar. Yang pertama adalah objek, yang kedua adalah keadaan, dan yang ketiga adalah tujuan. Maka tujuan baik aja itu gak cukup. Harus objeknya baik, keadaannya baik. Maka kalau ada seorang gadis menggunakan rok mini dan baju you can see datang dalam perayaan Ekaristi, walaupun tujuan itu baik, tapi tidak cukup. Karena keadaannya saat itu sedang perayaan Ekaristi. Maka ini semua harus satu kesatuan. Robin Hood, tahu ya ibu bapak kisahnya ya. Dia kan berbuat baik kan, menolong orang miskin betul. Tapi perbuatannya bisa dikatakan baik gak meskipun tujuannya baik? Tidak, karena objeknya dia mencuri. Maka perbuatan Robin Hood meskipun tujuannya baik, tapi tidak bisa dikatakan perbuatannya baik. Maka tujuan baik itu tidak cukup ibu bapak teman-teman. Misalkan nih, mohon maaf di Jakarta ada nih. Ada satu bapak sedang ada kasus KDRT misalkan dengan istrinya. Ya. Lalu dia daftar sebagai pewarta di salah satu komunitas di Jakarta. Ini misalkan ya ibu bapak ya. Lalu koordinatornya bilang, ya kita terimalah. Orang mau melayani kok kita larang. Meskipun tujuannya baik, yaitu mau melayani, tapi keadaannya sedang tidak baik. Makanya Yesus bilang, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah ini yang kita sama-sama belajar ibu bapak. Bahwa tujuan yang baik saja tidak cukup. Maka cara berpakaian itu juga bisa menjadikan kita pribadi yang menghargai tubuh kita. Amin. Tubuh yang dituntun oleh Roh itu berarti memperhatikan cara berpakaian. Berarti kalau kita pakai rok mini itu tempatnya di mana? Mall mungkin. Pesta, iya kan? Pakai bikini boleh enggak? Silakan. Kalau di pantai. Paham ibu bapak ya? Masa perayaan Ekaristi pakai bikini? Lalu bilang yang penting hatinya. Enggak bisa. Walaupun tujuannya baik tapi keadaannya saat itu sedang perayaan Ekaristi. Sampai sini semoga dapat dipahami ya ibu bapak ya. Maka apapun yang tujuannya baik itu belum cukup. Objek dan keadaannya juga harus baik. Praise and worship pada saat perayaan Ekaristi. Romo lagi mengangkat hosti, dia mengangkat tangan nyanyi sendiri. Ku sembah kudus, kudus. Baik gak? Kita bedah ya, tujuannya baik gak?
karena mau memuji Tuhan. Objeknya baik gak? Objeknya baik, memuji Tuhan kan? Tapi keadaannya tidak, karena sedang perayaan Ekaristi. Nah maka kita harus tahu nih konteksnya. Gak bisa semuanya kita pukul rata, yang penting semuanya tujuannya baik ya. Kemudian yang kedua, cara bersosial media. Ya, saya pernah menegur seorang sahabat, kalau bukan sahabat saya nggak mungkin berani menegur. Ya, karena itu hidup mereka. Tapi kalau sahabat saya, salah saya kalau saya nggak menegur. Bahkan saya juga bilang kalau saya salah sebagai sahabat, tolong kamu tegur saya. Ya, karena kan kita nggak tahu kan kapan kita berbuat salah. Mungkin ada blind spot yang kita nggak sadar tapi sahabat kita tahu. Nah itu harus ditegur dan saya menerima itu. Nah teman saya itu pernah upload menggunakan bikini di pantai. Di sosial media di Instagram. Terus saya WA, tujuan kamu apa upload itu? Buat kenang-kenangan. Kalau kenang-kenangan simpan di HP kamu, bukan di sosial media. Oh iya betul kok, sorry dihapus sama dia. Mungkin aja karena merasa tubuhnya bagus sehingga mendapat apresiasi dari orang lain tuh. Ibu bapak penting cara kita bersosial media. Ya, makanya harus tahu apa? Objek, keadaan, dan tujuan. Boleh nggak pakai baju bikini? Ya silakan yang saya bilang tadi kan. Tapi harus tahu keadaan. Ya, terakhir. Lalu jenis film yang kita konsumsi, ya film-film yang erotis, film-film yang ada unsur seksualnya lebih baik jangan kita tonton. Kenapa? Karena bisa aja membuat kita akhirnya terjatuh dalam dosa. Jelas ya Ibu Bapak ya dan sebagainya. Maka ada dua hal terakhir yang mau saya bagikan. Yang pertama coba Ibu Bapak buka Imamat 15. Imamat 15. Biasa ditampilkan di depan. Oke, Imamat 15 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Ini yang pertama. Oke, sebelumnya Ibu Bapak masih ingat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Ya, dia bilang apa? Asal kujamah jumbai jubahnya maka aku akan sembuh. Ibu bapak tahu pasti ya, kalau orang Yahudi sakitnya lama itu mereka percaya orang itu banyak dosanya. Wanita ini sakit pendarahan 12 tahun, berarti dinilai dia banyak dosa. Yang kedua, menurut orang Yahudi darah itu najis enggak? Najis. Maka perempuan ini bisa dikatakan keadaannya sangat menderita. Sakit 12 tahun, kondisinya najis dan kemudian dia tidak punya uang lagi karena sudah menghabiskan uangnya dan akhirnya tidak sembuh. Nah, coba baca Imamat 15 ayat 25 sampai dengan 28. Kita baca pelan-pelan. 1, 2. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi dia duduk di kursi, kursi itu menjadi, dia menyentuh meja, meja itu menjadi, berarti perempuan yang sakit pendarahan ini dia nekat
menjamah jubah Yesus. Karena dia sudah tidak ada lagi harapan. Meskipun dia tahu konsekuensinya, Yesus bisa jadi najis. Kenapa? Karena jubah Yesus dipegang olehnya menjadi najis. Tapi ingat apa yang Yesus katakan pada saat perempuan ini menjamah jubahnya? Ada kuasa keluar dari diriku. Perhatikan. Yesus tahu enggak kalau yang menyentuhnya itu perempuan yang mohon maaf najis. Tapi ingat kata-kata Yesus. Dia tidak bilang, kok kamu menyentuh aku menjadi najis. Enggak, betul ya? Tapi dia katakan apa? Ada kuasa yang keluar dari diriku. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan tubuh dituntun oleh roh. Bahwa pada saat Yesus dijamah jubahnya, dia tidak lagi pedulikan kondisinya dan dia menjadikan tubuh dan dirinya menjadi berkat kesembuhan buat perempuan itu. Ingat kalimat Yesus, ada kuasa yang keluar dari diriku. Fokus pada pemberian. Amin. Inilah tubuh yang dipimpin oleh roh. Dimanapun tubuh kita berada, harus kita memberikan tubuh ini untuk kebaikan bersama. Amin. Jadi bukan lagi fokus pada diri sendiri. Tadi ya di awal ya, tubuh adalah sakramen. Betul kan? Tapi masih fokus pada diri sendiri. Makanya kita itu berkutat pada hal-hal yang tidak fundamental. Merokok itu dosa atau enggak? Aduh, tinggalkan. Jangan berdebat soal hal-hal yang tidak fundamental. Romo-romo banyak yang merokok katanya kan. Kalau rokok itu dosa, romo-romo pasti enggak merokok. Lalu ada yang menegur juga, Romo kok merokok sih? Loh kenapa? Kan rokok itu dosa, merusak bait Allah. Lalu Romo menjawab, saya tidak sedang merusak bait Allah, tapi saya sedang mendupai bait Allah. Weh. Tapi lebih daripada itu, mari kita fokus pada hal-hal yang fundamental. Apakah kehadiran tubuhku bisa menjadi berkat buat orang lain? Itu yang kita pikirkan. Amin. Enggak usah berkutat pada dosa atau tidak. Haram atau halal, itu kan cara berpikir perjanjian lama. Amin Ibu Bapak. Makanya kita di PKK, Pembangunan Karismatik Katolik, itu selalu berkutat pada hal-hal seperti itu. Saya bilang, no, kita enggak usah berdebat soal rokok itu dosa atau enggak. Tapi lebih daripada itu kita harus berani melangkah ke depan, melangkah lebih jauh, bahwa tubuh ini harus menjadi sakramen. Apakah kehadiranku menjadi berkat atau tidak bagi sesama? Amin. Maka terakhir saya tutup dengan sebuah cerita. Saya boleh undang tim pujian maju ke depan. Ibu Bapak siapa yang di sini suka dengan filsafat? Atau yang pernah kuliah filsafat boleh angkat tangannya? Tidak ada ya? Oke. Saya sangat suka dengan filsafat. Doakan saya mau ambil S2 filsafat ya, di STF Diyarkara. Peminatannya filsafat ketuhanan. Ibu Bapak pasti tahu dong yang disebut dengan 3 bapak filsafat Yunani kuno. Siapa aja? Sokrates, Plato, Aristoteles. Ada 4 sebenarnya. Elfindes, bukan ya. 3 ya. Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Lagu ini, ku yakin kau hadir di sini. Nah, ya musik boleh main, terima kasih ya. Plato itu muridnya Sokrates Ibu Bapak. Lalu Plato itu bertanya pada gurunya Sokrates, Guru, ajarkanku untuk mendefinisikan makna dari nafsu. Lalu Sokrates tersenyum. Sokrates meminta Plato untuk masuk ke dalam hutan. Plato,
Kalau kamu ingin tahu apa itu nafsu, sekarang kamu masuk ke dalam hutan, lalu kamu cari satu batang pohon yang ada di tanah, yang menurutmu paling panjang. Tapi setelah kamu ambil, kamu tidak boleh menukar dengan yang lain, dan kamu tidak boleh putar balik lagi. Plato bilang, gampang guru. Sokrates hanya tersenyum. Lalu Plato dengan semangat masuk ke dalam hutan. Lalu dia menemukan satu batang pohon yang cukup panjang. Plato ambil nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena yakin di depan ada yang lebih panjang. Dia jalan. Betul ibu bapak. Ternyata di depan ada yang lebih panjang daripada sebelumnya. Kira-kira bakal ambil nggak? Kenapa? Di depan ada yang lebih panjang lagi. Lalu dia jalan. Betul. Di depan ada yang lebih panjang lagi. Diambil nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia yakin di depan ada yang lebih panjang. Sampai akhirnya dia tidak sadar. Dia keluar di ujung hutan yang lainnya tanpa membawa satu batang pohon pun. Sokrates tersenyum dan bertanya, Plato, mana batang pohon itu? Lalu Plato dengan muka sedihnya bilang, guru, maafkan saya. Tadi saya sudah menemukan satu batang pohon yang cukup panjang. Tetapi karena saya melihat dan yakin di depan ada yang lebih panjang, maka saya tidak mengambil batang itu. Sampai akhirnya saya keluar dari hutan ini tidak membawa satu batang pohon pun. Lalu Sokrates tersenyum dan menjawab, Plato, itulah nafsu. Semakin kamu kejar, semakin kamu tidak puas. Lalu Plato bertanya lagi, oke guru, sekarang ajarkanku mengenai makna cinta. Sokrates meminta Plato masuk lagi ke dalam hutan. Plato, masuk lagi kamu ke dalam hutan. Kamu sekarang cari satu batang pohon yang menurutmu paling panjang. Tapi ingat, tidak boleh ditukar dan tidak boleh putar balik. Maka Plato dalam hati bilang, gampang. Karena sudah belajar dari pengalaman. Nah, Sokrates juga pintar. Karena dia tidak meminta Plato untuk mencari yang di tanah. Karena kan Plato sudah tahu yang paling panjang kan. Nah, maka dia minta untuk yang di atas pohon. Lalu Plato masuk ke dalam hutan. Dia mulai melihat ke atas pohon dan akhirnya dia menemukan satu batang pohon yang menurutnya paling panjang. Dia langsung naik ke atas pohon. Dia langsung tebang batang pohon itu yang menurutnya paling panjang. Lalu dia ambil, dia bawa tanpa melihat lagi ke atas. Dan dia akhirnya keluar ke ujung hutan yang lainnya. Sokrates sudah menunggu dan Sokrates bertanya, Plato, mana batang pohon yang menurutmu paling panjang? Plato dengan yakin, ini guru. Lalu Sokrates tersenyum, kamu yakin ini paling panjang? Yakin guru. Tahu dari mana? Karena saya yakin ini yang paling panjang dan saya tidak mementingkan yang lainnya lagi. Lalu Sokrates tersenyum dan menjawab, itulah cinta. Kalau kamu yakin, pertahankan sampai akhir. Gak usah lihat yang lain. Maka ibu bapak, cinta yang sudah kita pegang, kita harus setia sampai akhir. Amin. Dan kita yakin inilah yang terbaik yang Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari seorang Santo Yohanes Paulus II yang mengajarkan teologi tubuh, bahwa tubuh kami dipimpin oleh Roh. Tubuh kami adalah bait Allah dan tubuh kami adalah sakramen, di mana dengan tubuh kami boleh menjadi berkat buat orang yang kami jumpai. Semoga kami seperti Yesus Kristus Putramu Tuhan.
agar kami benar-benar fokus pada sesama yang membutuhkan, bukan lagi fokus pada kenikmatan sendiri. Semoga kami belajar untuk dapat mengendalikan diri kami dari keternodaan hati, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kau berkati ibu bapak, oma opa, dan teman-teman OMK di tempat ini. Koya kalapasya dadadadada. Koya kalapasya dadadadada. Berkati mereka Tuhan, kesehatan, keuangan, pekerjaan, pelayanan, keluarga mereka Tuhan berkati. Dan apapun yang sedang mereka perjuangkan, Tuhan tolong dan Tuhan bantu mereka. Tuhan, mungkin ada yang datang dengan pergumulan yang berat. Tuhan tolong bantu mereka. Mungkin ada yang datang dengan hati yang terluka. Tuhan sembuhkan setiap luka-luka itu. Mungkin ada yang datang dengan kesedihan yang mendalam. Tuhan tolong hibur mereka. Kepada siapa lagi Tuhan kami harus datang? Hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan Yesus yang mengerti kehidupan kami sebagai manusia. Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kami harus menghargai tubuh kami. Bagaimana kami harus menghargai sakramen perkawinan. Semoga kami dapat benar-benar fokus, terus belajar dan bertumbuh. Ajarkan kami Tuhan untuk pelan-pelan berjalan tanpa memaksa diri kami. Pelan-pelan belajar untuk memahami keadaan kami. Kalau di masa lalu kami telah melakukan hal-hal yang tidak baik, kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam kerahiman-Mu. Biarkan Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Tapi Roh Kudus memimpin kami agar di masa depan kami dapat lebih baik lagi. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan para malaikat di surga, kami ingin menaikkan satu lagu sebagai doa kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuya kalapasya, kuya kalapasya, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan berkati PD PKK Santau Paulus ini Tuhan. Setiap tim pengurus, Kau berkati keluarga mereka. Kau berkati keuangan mereka. Kau berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Koya kalapasya kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Bebaskan kami Tuhan dari segala keterikatan dosa, belenggu dosa yang mengikat kami, keterikatan seksual, keterikatan harta benda, keterikatan mata, keterikatan makanan, apapun yang tidak baik, Tuhan tolong bebaskan. Tuhan tolong pulihkan kami. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Semuanya ini kami mohon oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, teringat saya akan ajaran Santo Ignatius Loyola dalam doa barusan. Sekitar 1 bulan yang lalu saya diminta oleh suatu komunitas GP2 Foundation untuk membawakan tema mengenai discernment, pembedaan roh.
Karena memang background saya itu spiritualitasnya Ignatian. Saya dibimbing oleh romo-romo Jesuit. Saya belajar memang, tapi memang saya sampai sekarang terus belajar. Lalu pada saat saya menyiapkan materi, ada kalimat yang begitu indah yang semoga dapat memberikan kita pencerahan. Kalau Anda, katanya ya, kalau Anda merasa salah mengambil keputusan, terutama dalam perkawinan, misalkan sebagai istri Anda merasa salah memilih pasangan, merasa menyesal, kok suami saya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, atau sebaliknya saya sebagai suami ternyata menyesal memilih istri saya karena pada saat pacaran dan menikah itu berbeda. Santo Ignatius Loyola mengajarkan kepada kita semua, bertahanlah, meskipun sakit, meskipun menderita, bertahanlah. Jadikanlah itu silih bagi pertobatan pasangan Anda. Wah, saya kaget Ibu Bapak. Karena bagi saya itu gak gampang. Tapi percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia. Kisah Rasul 14 ayat 22. Boleh ya, satu ayat ini bagus sekali. Kisah Rasul 14 ayat 22. Ini benar-benar mengajak kita untuk menyadari pentingnya penderitaan. Kok ada saya? Ya. Nah itu. Kita baca bersama-sama ya. Terakhir Ibu Bapak, 1, 2. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Terakhir Ibu Bapak, saya minggu lalu baru kehilangan papa saya. Kemarin anak saya masuk rumah sakit. Tapi saya percaya bahwa semua ini terjadi karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Doakan kami, doakan saya, dan saya juga akan berdoa untuk Ibu Bapak dalam doa malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bro Elvindes buat firman yang ditaburkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini melalui Bapak Elvindes. Engkau telah mengingatkan kami Bapa akan panggilan kekristenan yang sejati, yaitu untuk pengendalian diri dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, dan panggilan-Mu untuk kami hidup dalam kekudusan. Kami juga bersyukur Bapa untuk Bapak Elvindes yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati ia berlimpah-limpah Tuhan, dalam keluarganya, kesehatannya, untuk kesembuhan anaknya juga, dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala aspek kehidupannya Tuhan berkati, sehingga hidupnya boleh semakin memuliakan nama-Mu. Saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, berkatilah supaya setiap persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu, juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Semua doa ini kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sambil kantong persembahan diedarkan, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus yang selalu mengalir dalam hati kita, menuntun seluruh kehidupan kita. Suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri karena kita percaya bahwa Allah kita senantiasa selalu memberikan kemenangan. Dia yang akan memegang tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau yang senantiasa memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Kami boleh menerima pengajaran tentang tubuh Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang senantiasa selalu menuntun seluruh kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh memandang tubuh kami ini sebagai sakramen Ekaristi. Dan kami boleh menghargai tubuh kami. Karena kami percaya tubuh kami adalah bait Allah. Bait Engkau Allah yang suci. Terima kasih Tuhan buat persekutuan doa yang indah. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Juli. Kiranya Kau yang akan memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Situmorang, Ibu Yulia, Bapak Robi, Ibu Cecil, Ibu Wawa, Ibu Lingling dan Ibu Rishil. Kiranya Kau yang senantiasa selalu memberkati mereka dengan berkat yang melimpah.
Kau curahkan kesehatan, Kau berkati dalam setiap pelayanannya. Karena kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak-Mu adalah anak-anak yang Kau sungguh cintai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga yang akan mencurahkan berkat buat kami semua. Karena kami senantiasa selalu rindu untuk selalu mendekat dan hadir dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang akan sertai kami untuk persekutuan doa minggu depan. Dan kiranya Kau yang akan curahkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, biarlah segala kemuliaan hanyalah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.